Beberapa siaran televisi memberitakan tentang virus mematikan dan diperkirakan 3 miliar orang telah meninggal dunia. Kini populasi manusia telah menurun drastis. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun rencana penyelamatan, yaitu membangun 500.000 bunker dan melakukan pengundian untuk menentukan orang-orang yang akan menghuninya. Setiap bunker hanya akan memiliki satu penghuni dan mereka harus tetap berada di sana sampai semuanya kembali normal. Nantinya, orang-orang akan dikumpulkan kembali untuk menjalani program repopulasi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Kembali saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Domain, rilis di tahun 2016, disutradarai dan ditulis oleh Nathaniel Atchison, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah tidak perlu kalian tanyakan karena saya belum kenalan. Baik, siapkan diri kalian dan kopinya jangan dilupakan, karena cerita akan kita lanjutkan. Bunker yang dibangun memiliki beberapa fasilitas, seperti persediaan makanan yang cukup untuk 70 tahun berupa protein powder yang disebut sublevel. Bunker juga memiliki air yang merupakan hasil daur ulang, generator listrik yang harus digerakkan dengan cara berolahraga, serta layar besar yang menggambarkan kondisi di permukaan. Saat siang hari akan ditampilkan lingkungan yang cerah, sedangkan malam hari maka kondisi ruangan akan menjadi gelap. Ini akan sangat berguna untuk membantu para penghuni mengatur pola tidur mereka. Setengah dekade telah berlalu, ditampilkan sebuah kelompok yang terdiri dari 7 orang berbincang melalui video conference. Meski semuanya tinggal di bunker masing-masing, tapi mereka melakukan hampir segala hal bersama-sama dan setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil voting. 7 orang tersebut diberi nama sesuai lokasi bunker mereka masing-masing, dan Baston adalah pemimpin kelompok, seorang pria yang tegas namun memiliki hati yang lembut. Pada suatu hari, dalam suatu diskusi, Orlando yang kasar mencaci maki semua rekan-rekannya. Dia juga mengatakan bahwa dunia luar tidak akan pernah kembali normal, yang berarti mereka semua akan terjebak di dalam bunker seumur hidup. Baston dan yang lainnya mencoba menenangkan, namun Orlando malah mengabaikan dan dia mengungkap masa lalu yang mengerikan, di mana kala itu dia menghabisi 15 orang sehingga mendapat hukuman penjara seumur hidup. Salah satu anggota kelompok, Atlanta, merupakan wanita yang sangat religius. Dia merasa marah menganggap Orlando sebagai orang gila yang telah berbuat keji demi bersenang-senang. Pada akhirnya, anggota kelompok lain merasa kecewa sehingga memutuskan untuk menyingkirkan Orlando dari kelompok. Seorang yang cukup ahli dalam bidang IT, Denver, mengatakan bahwa dirinya telah meretas sistem komunikasi yang mana memungkinkan mereka untuk memutus transmisi Orlando. Hanya saja, sekali dilakukan, maka sulit bagi mereka untuk menyambung kembali, yang berarti Orlando harus menjalani sisa hidupnya sendirian tanpa ada seorang pun yang dapat diajak berbicara. Tentu saja itu bukan keputusan yang mudah sehingga kelompok harus melakukan voting. 3 orang, Boston, Atlanta, dan seorang pria bernama Chicago sepakat untuk memutus komunikasi Orlando. Namun 2 anggota lagi, Phoenix dan Houston, menolak karena hukuman itu terlalu berat. 1 suara lagi ada di tangan Denver yang menjadi penentu. Sementara Orlando sendiri malah menantang meminta kelompok untuk segera memutuskan transmisinya serta mengaku muak melihat wajah mereka semua. Akhirnya Denver pun meretas sistem memenuhi permintaan Orlando untuk memutus transmisinya. Saat malam, Phoenix yang sulit tidur berbincang dengan Denver membahas peristiwa sebelumnya. Phoenix mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang kejam, namun Denver menghibur, mengatakan bahwa itu adalah hal terbaik yang diputuskan bersama-sama. Pada momen ini, terungkap bahwa Denver dan Phoenix menjalin hubungan asmara.
8 bulan telah berlalu, meski kehilangan satu anggota, kelompok itu telah menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Namun masalah lainnya muncul yang menyebabkan tampilan kondisi daratan di bunker Houston berubah secara tiba-tiba dan itu membuatnya tidak bisa tidur selama beberapa hari. Setelah basa-basi menyambut pagi, seperti biasa, kelompok itu mulai berdiskusi melaporkan tentang hasil pemantauan. Ya, semuanya dibagikan tugas. Atlanta memantau kondisi tubuh seluruh anggota kelompok, sementara Denver bertanggung jawab untuk melaporkan tentang situasi di permukaan. Ini disebabkan karena banyaknya tampilan status pada monitor, mulai dari jumlah populasi manusia yang tersisa, penyebaran virus, detak jantung penghuni bunker, dan sebagainya. Maka akan lebih baik jika masing-masing anggota mengawasi satu monitor. Di saat semuanya sibuk melaporkan, hanya Chicago yang diam karena bosan. Menurutnya, semua itu buang-buang waktu karena Chicago yakin bahwa mereka tidak akan melihat dunia luar lagi. Mendengar hal itu, Boston segera memarahinya, namun Chicago malah menekan sebuah tombol yang menampilkan video tata cara hidup di dalam bunker. Karena tidak bisa dilewatkan, semua orang pun terpaksa menontonnya. Dalam video tersebut, pendiri bunker, Nadine, mulai menjelaskan tentang berbagai macam fasilitas dan mengungkapkan bahwa bunker berada 30 kaki di bawah permukaan. Dia juga menyebutkan bahwa dari 500.000 orang dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 7 anggota. Satu-satunya tugas mereka adalah saling membantu agar tetap bertahan hidup sampai virus flu Sahara berhasil diberantas. Beberapa hari kemudian, saat kelompok sedang berdiskusi seperti biasa, tampilan status tiba-tiba saja bermasalah lalu padam. Meskipun Boston berpikir bahwa itu hanyalah kerusakan sementara, tapi anggota yang lain tetap mengkhawatirkan bunker yang mulai rusak. Dan anehnya, keenam anggota mengalami hal yang sama, meski jarak mereka terpisah ribuan kilometer. Beberapa waktu kemudian, Phoenix menghubungi sang kekasih Denver melalui jalur pribadi, memberitahukan bahwa mungkin saja sistem telah disusupi saat Denver melakukan peretasan untuk mematikan transmisi Orlando yang mana terdapat celah. Phoenix memohon Denver untuk meretasnya kembali demi mengembalikan Orlando karena mungkin saja itu adalah satu-satunya cara untuk memulihkan sistem. Terjadi sedikit perdebatan, Denver menganggap usulan Phoenix sia-sia karena sangat kecil kemungkinannya akan berhasil. Phoenix kemudian menceritakan kisah hidupnya di masa lalu. Terungkap bahwa sang ayah telah meninggal dunia saat Phoenix berusia sangat muda, sehingga Phoenix tinggal berdua dengan sang ibu. Saat beranjak dewasa, Phoenix terjerumus ke pergaulan yang salah. Dia mulai mengkonsumsi obat-obatan surga, bahkan tak jarang kabur dari rumah. Suatu hari, Phoenix tidak menemukan obat dan curiga bahwa sang ibu telah membuangnya. Phoenix yang marah menghabisi sang ibu yang mana membuatnya dipenjara seorang diri sampai akhirnya virus menyebar dan Phoenix memenangkan undian untuk tinggal di bunker. Merasa tersentuh, Denver pun berjanji akan mencoba kembali meretas sistem untuk mengembalikan transmisi Orlando. Pada suatu malam, akhirnya dia berhasil dan segera mengabarkannya ke Phoenix. Namun anehnya, ketika komunikasi tersambung, sangat mengejutkan. Ternyata bunker Orlando kosong. Beberapa waktu kemudian, pasangan itu menunjukkan tampilan bunker Orlando ke anggota yang lain. Seperti yang sudah diduga, Boston tidak senang dengan hal itu karena Denver dan Phoenix mengambil keputusan secara diam-diam. Boston terus mengomel sampai akhirnya Denver dan Phoenix menegaskan bahwa mereka tidak peduli lagi dengan semua kesepakatan dan voting. Pada malam hari, Phoenix menghubungi Denver melalui jalur pribadi, meminta pria itu untuk mengakses video pribadi Orlando karena mungkin saja di sana terdapat petunjuk tentang apa yang terjadi kepada rekan mereka. Ya, tidak ada salahnya dicoba. Denver mulai melakukan keahliannya, mengakses video-video Orlando lalu menampilkannya di monitor. Kebanyakan dari video-video itu hanya menampilkan Orlando yang sedang berolahraga dan semakin menggila. Namun ada
ada yang aneh pada video terakhir yang mana seolah-olah diacak sehingga hanya terdengar teriakan Orlando. Dan saat ditampilkan kembali, Orlando sudah tidak berada di sana. Sepertinya ada seseorang atau sesuatu yang menculiknya. There, did you hear that? Keesokannya, seluruh kelompok mendiskusikan hal itu dan masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Menurut Boston, tidak ada manusia yang bertahan di luar sana dan bunker tidak mungkin bisa ditembus. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa Denver dan Phoenix berhalusinasi. Namun Phoenix berpendapat lain, mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum berakhir seperti Orlando. Di sisi lain, Houston mulai menggila karena tampilan ruangannya masih bermasalah dan dia belum tidur selama kurang lebih 1 minggu. Pria itu mendukung rencana Phoenix untuk melarikan diri, tapi Boston malah memerintahkan semua orang untuk tenang sampai menemukan bukti yang lebih kuat. Sangat disayangkan, kondisi menjadi bertambah buruk. Pada malam harinya, Houston telah benar-benar kehilangan akal sehat sehingga membenturkan kepalanya ke dinding. Tiba-tiba saja terjadi gangguan pada transmisi Houston dan dari suara yang terdengar, sepertinya ada seseorang yang menerobos masuk ke dalam bunker. Lalu saat transmisi kembali normal, alangkah terkejutnya mereka melihat bunker Houston yang kosong dan kini semua pun percaya bahwa telah terjadi sesuatu terhadap Houston dan juga Orlando. Keesokan paginya, Phoenix mengambil alih kepemimpinan atas kelompok dan menginstruksikan semua anggota untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan di bunker masing-masing yang kemungkinan bisa dijadikan jalur untuk melarikan diri. Hanya Chicago yang bermalas-malasan, sedangkan yang lainnya setuju dan mulai memeriksa. Tak lama kemudian, si wanita taat, Atlanta, yang pertama kali menemukan petunjuk. Dia membuka pipa di mana protein supply valve disalurkan dan setelah diamati, Atlanta menemukan semacam ruangan kosong di balik dinding. Hal ini membuat semuanya bingung karena seharusnya bunker terkubur 30 kaki di bawah tanah. Namun sebelum mereka menemukan jawaban, tiba-tiba saja Atlanta! Oh Lord, make me pray. anggota kelompok yang tersisa merasa sangat terpukul dengan hilangnya Atlanta dan menyadari bahwa siapapun dapat didatangi kapan saja. Belum selesai sampai di situ, Chicago yang benar-benar terpuruk secara perlahan berjalan mendekati pintu utama dan melakukan hal yang tak terpikirkan untuk mengakhiri segalanya. Please, Chicago, don't do this. No. Kini yang tersisa hanya 3 orang. Boston dan Phoenix telah menerima nasib mereka. Sebaliknya, Denver tidak menyerah. Dengan keahliannya, dia berhasil meretas sistem, masuk lebih dalam untuk mengorek data dan menjelaskan kepada teman-temannya masih ada penghuni bunker lain yang bertahan. Boston dan Phoenix awalnya tidak percaya, sampai akhirnya Denver menunjukkan kepada mereka transmisi dari seorang penyintas lain, namun mereka tidak bisa berinteraksi. Anehnya, meskipun telah meretas seluruh sistem, Denver hanya dapat menemukan 1000 bunker, bukan 500.000, seperti yang disebutkan oleh Nadine. Mendengar hal tersebut, Phoenix meyakini ada sesuatu yang tidak beres, dan sekali lagi, dia mengusulkan agar mencari jalan untuk melarikan diri, kali ini dengan menyabotase pintu Palka. Mungkin itu sangat beresiko, tapi Phoenix terlihat begitu yakin, sehingga kedua rekannya mengikuti. Denver dan Phoenix berjanji akan bertemu di suatu tempat, sedangkan Boston tidak mau mengganggu, memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Ternyata jalur keluar mengarah ke sebuah gedung dengan koridor besar. Phoenix benar-benar terkejut karena semuanya sangat jauh dari apa yang ia bayangkan. Dan sebelum dia dapat mencerna apapun, Denver dan Boston tiba-tiba muncul dari 2 ruangan lain di sebelahnya, menyeratkan bahwa selama ini hampir 1 dekade mereka berada di gedung yang sama. Ketiganya pun mulai menyelidiki bangunan aneh itu hingga mencapai rooftop. Akhirnya mereka bisa kembali merasakan udara bebas dan hangatnya matahari.
Phoenix menaiki tangga untuk melihat kondisi di sekitar mereka. Sangat mengejutkan, ternyata semua orang tampak normal dan kehidupan berjalan seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, Phoenix mendekati para rekan untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi tetap saja mereka tidak boleh bertindak gegabah karena ada 2 orang yang berpenampilan seperti petugas berjaga di depan pintu. Karena tidak ada jalan lain, Boston pun memutuskan untuk mengorbankan diri, membuat pengalihan agar kedua rekannya dapat melarikan diri. Rencana itu benar-benar berhasil. Denver dan Phoenix segera bergegas sampai akhirnya menemukan ruang kerja. Tiba-tiba saja, sang pendiri bunker, Nadine, muncul dengan sebuah pistol mengancam Denver untuk mundur. Nadine juga memperingatkan Phoenix untuk menjauh dari Denver karena pria itu adalah orang yang sangat berbahaya. Phoenix hanya diam kebingungan, sampai akhirnya Nadine mengungkapkan semuanya. Ternyata bunker adalah penjara khusus, dan semua orang di dalamnya adalah tahanan termasuk Phoenix. Ya, wanita itu tidak pernah keluar dari penjara, tapi hanya dipindahkan ke bunker dengan diberikan sebuah harapan dan tujuan hidup yang baru. Selain itu, flu Sahara juga hanyalah cerita karangan, sedangkan berita-berita hanyalah rekayasa untuk mengelabui para tahanan. Ini juga sekaligus menjelaskan tentang mengapa Denver hanya menemukan 1000 bunker. Kemudian Nadine menjelaskan mengapa para tahanan yang dipaksa keluar semua berawal dari Orlando yang videonya di dalam bunker tersebar ke publik, sehingga membuat masyarakat melancarkan protes karena tidak sepantasnya orang sejahat itu diberi kebebasan dan kemewahan. Akibatnya pemerintah memutuskan untuk menutup proyek yang disebut domain itu. Inilah yang menjadi penyebab mereka mengeluarkan tahanan secara paksa, yaitu demi membuat beberapa perubahan di bunker. Untuk sementara, bunker akan dimodifikasi sedemikian rupa dengan mengurangi kebebasan agar hidup para tahanan sedikit lebih menderita. Sebuah penjelasan yang sangat mengejutkan, namun masih ada sesuatu yang mengganjal dalam benak Phoenix. Karena terus didesak, Nadine pun menjelaskan bahwa semua rekan-rekan kelompoknya adalah pembunuh, namun untuk Denver sendiri, pria itu telah menguntit dan menghabisi secara brutal 11 wanita yang ditemuinya di situs online. Tentu saja mendengar hal itu membuat Phoenix sangat terpukul, dan selain itu, kini dia juga mengetahui bahwa selama ini Denver sama sekali tidak mencintainya. Segera para petugas melumpuhkan kedua tahanan, lalu dibawa ke koridor yang sama di mana mereka bertemu dengan rekan-rekan lain kecuali Chicago. Orlando yang juga berada di sana mencoba melarikan diri, namun segera petugas berhasil menembaknya, lalu film pun ditutup dengan menampilkan 5 tahanan yang tersisa dikirim kembali ke dalam bunker masing-masing yang kini telah diubah menjadi ruangan menyeramkan dan penuh teror. Mampukah mereka bertahan atau berakhir tragis seperti Chicago dan Orlando? Dan tamat. Domain, sebuah film indie thriller fiksi ilmiah yang mungkin bisa dibilang mengusung tema yang sama dengan The Truman Show. Dimulai dengan premis yang saya yakin disukai oleh para penikmat film apokaliptik, yaitu munculnya virus mematikan yang disebut flu Sahara. Virus ini telah membunuh miliaran manusia, namun pada akhirnya itu hanyalah cerita yang dikarang oleh Nadine dan para staf. Wanita itu membangun penjara futuristik yang memungkinkan para tahanan hidup seperti orang normal, hanya saja sedikit lebih sederhana. Latar belakangnya tidak benar-benar dijelaskan, namun menurut saya tujuan Nadine membangun penjara itu karena dia percaya bahwa orang yang paling jahat sekalipun berhak hidup meski tidak di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dia menciptakan bunker yang disebut domain, di mana para tahanan bisa makan, minum, tidur, dan berinteraksi sesama mereka tanpa harus dipukuli, diperkosa, atau bahkan dihabisi oleh tahanan lain. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi jika 7 karakter ditempatkan dalam sel yang sama? Semua karakter adalah pelaku pembunuhan, tapi beberapa di antaranya melakukan secara tidak sadar atau dalam kondisi gangguan mental. Untuk Denver, Orlando, dan Phoenix sudah saya jelaskan di alur cerita, jadi saya akan membahas sisanya. Houston adalah seorang anggota geng yang menghabisi diperkirakan paling sedikit 20 orang. Atlanta mengidap penyakit depresi pasca melahirkan. Wanita itu menenggelamkan ketiga putrinya dan mencoba mengakhiri segalanya dengan menelan racun. Chicago
Chicago seorang pengedar dan menghabisi banyak pria yang berhubungan dalam tanda kutip dengannya. Lalu yang terakhir adalah sang pemimpin, yaitu Boston. Dia merampok bank bersama dua saudaranya, namun ketika pembagian hasil, Boston menghabisi keduanya dengan brutal. Ya, pada intinya semua karakter dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mereka adalah 7 dari 1000 orang yang terpilih, tentunya bukan lewat undian, karena Nadine menjelaskan tentang hasil evaluasi kejiwaan para tahanan yang mana kecil kemungkinan mereka akan mengungkapkan tentang masa lalu. Itu membuat Nadine dan para staf yakin dengan membatasi kontak fisik, maka akan membuat para tahanan melupakan masa lalu dan memulai hidup dengan identitas baru yang lebih baik. Sayangnya semua itu gagal karena protes yang dilancarkan masyarakat berawal dari bocornya video ke publik. Saya pikir ini akibat diputusnya transmisi Orlando seperti yang dikatakan oleh Phoenix. Ada celah yang terbuka ketika Denver meretas sistem. Domain difilmkan dengan cerdik sehingga membuatnya menjadi menarik dan membuat para penonton bertanya-tanya tentang kemungkinan-kemungkinan yang para karakter alami. Apakah diculik alien, eksperimen pemerintah, ataukah kekuatan supranatural? Saat penjelasan akhir, ada sesuatu yang berbeda di dalamnya dan membuat semua perkiraan salah. Meskipun endingnya memang menggantung, tapi disitulah letak menariknya. Para penonton dipersilahkan untuk kembali mengira-ngira tentang apa yang selanjutnya akan dihadapi oleh Phoenix dan teman-teman. Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa langsung DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!